Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Apa kabarnya Ibu Mulyani? alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik, yaitu observasi pembelajaran di dalam kelas, Bu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu ya. Oke, yang pertama, pada saat pembelajaran kemarin, apa yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran Ibu? Iya. Kemarin kita sudah membahas mengenai indikator pembelajarannya, itu ada dua, yaitu siswa mampu menjelaskan konsep perbandingan trigonometri relasi sudut pada kuadran keempat. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi itu. Nah, di sini yang sudah saya lakukan adalah membimbing siswa di dalam melakukan percobaan. Membimbing siswa di dalam melakukan percobaan, kemudian menganalisis dan mengumpulkan informasi Ya. sehingga siswa dapat menemukan konsep relasi sudut pada kuadran 4. Jadi ini yang sudah Ibu lakukan pada saat kemarin mengajar, yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Iya. Kemudian kemarin itu kan siswa merancang dulu, Bu, karena ada dua bagian dalam kuadran 4 ini, hubungannya antara sudut 270 derajat dengan 360. Jadi kemarin kelompoknya itu dibagikan dalam penemuan konsep untuk yang relasi sudut menggunakan 270 derajat dan yang 360 derajat. Jadi itu sebetulnya Ibu sudah melakukan diferensiasi proses juga itu, Bu. Oh iya, begitu. Iya. Kemudian saya membimbing siswa dalam menjelaskan dengan teman-temannya, karena di sini masih banyak siswa yang belum terbiasa melakukan presentasi, terutama di pelajaran-pelajaran yang eksak seperti kita ini matematika. Kemudian ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah kita lakukan kemarin berdasarkan strategi pembelajaran dan metode yang sudah Ibu persiapkan dan sudah Ibu lakukan. Saya mencatat bahwa fase-fase pada pembelajaran inquiry itu sudah Ibu lakukan dengan baik. Oh, alhamdulillah. Iya, Kalau begitu, Bu. Yang pertama, murid mampu menemukan hipotesis. Bahwa Ibu juga membimbing di sana, membimbing murid untuk membuat hipotesis. Kemudian murid mampu merancang percobaan. Jadi saya lihat murid-murid itu juga menggunakan konten yang Ibu siapkan atau media pembelajaran yang Ibu siapkan yang untuk merancang percobaan tadi. Nah, saat melakukan percobaan pun saya lihat siswa juga aktif. Iya, siswa terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian siswa juga mampu merancang atau mampu menjelaskan hasil percobaan. Ini terlihat pada saat presentasi, saya lihat ya, mereka sudah lancar mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian murid juga mampu membuat kesimpulan. Ibu juga sudah membimbing murid atau siswa untuk membuat kesimpulan. Jadi itu berdasarkan hasil observasi yang saya lihat kemarin. Nah, kemudian Bu, di antara fase-fase dalam pembelajaran inquiry yang sudah Ibu lakukan, pada bagian mana yang ingin lebih Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan itu ketika anak-anak melakukan percobaan itu, Bu. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis informasinya.
Nah sekarang dari indikator ketercapaian tadi, kalau pada skala 1 sampai 10, misalkan kalau 1 itu berarti siswa atau murid belum mampu, kalau Iya. 10 itu sudah mampu, kira-kira ini anak murid ibu atau siswa ibu ini berada di angka berapa ibu? Itu kalau saya analisa kemarin ya Bu ya, itu siswa saya masih pada kondisi angka 7. Oh angka 7. Iya. Iya. Angka 7 itu angka yang seperti apa Bu ya? Siswa di sini saya nilai itu masih belum maksimal di dalam memanfaatkan konten yang saya sediakan. Oh gitu. Memang pada waktu sebelumnya itu saya tanyakan siapa saja yang suka melihat sumber belajar video pembelajaran di YouTube. Nah, rata-rata semuanya suka. Nah, sehingga mereka di sini ketika pada saat melakukan percobaan itu langsung lihat YouTube-nya semua. Nah, jadi pemanfaatan sumber belajar yang di buku paket yang sudah kita sediakan juga itu memang tidak terlalu maksimal. Gitu. Jadi apa yang ibu lakukan supaya angkanya ini jadi berubah? Jadi naik gitu Bu, Iya, ya. ini ibu Iya. inginnya di angka berapa itu Bu? Kalau keinginan saya ya paling tidak meskipun tidak mencapai 10 Bu ya, paling tidak 9 lah. Oh iya, gitu. jadi kalau angka 9 itu digambarkan murid yang bagaimana? Siswa yang bagaimana? Ya, mereka sudah siap belajar, Siap gitu belajar. kan? Mereka sudah membaca dulu di rumah. Nah, sehingga kalau membaca kan berarti kita memanfaatkan buku paket dulu. Buku paket Nah, dulu. kemudian pada saat pembelajaran di kelas mereka menggunakan sumber belajar lainnya, menggunakan video pembelajaran YouTube tadi, mereka bisa menghubungkan informasinya. Iya, Jadi tidak mentah langsung dari YouTube saja gitu menyatukan kan. antara Iya, yang di buku menyatukan dengan ya. Disinkronkan seperti itu kan. Iya. Kemudian untuk mencapai angka 9 itu apa yang akan ibu lakukan? Ya, tetap saya harus menganalisis minat siswa dulu Bu ya. Iya. Kemudian kebutuhan belajar siswa itu seperti apa, sehingga ya bisa tahu gaya belajar mereka bagaimana. Mungkin dalam pembelajaran selanjutnya insya Allah akan lebih maksimal. Ibu sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh siswa begitu Bu, Iya. ya? Baik. Jadi itu rencana ke depan ibu ya. Iya. Oke, nah sekarang ketika ibu melakukan rencana tadi ke depannya itu, jika ibu menemukan sebuah hambatan, itu siapa yang akan dimintai tolong? Ya, tentu rekan-rekan kerja Bu. Oh, Rekan iya. kerja yang di dalam komunitas praktisi. Oh, di komunitas praktisi Iya. yang ada di SMA 2 Sarolangun ini. Iya. Oke, terima kasih Bu atas percakapannya. Oh ya, ini kapan ini kira-kira nanti kan ibu ingin dari angka 7 ke angka 9 ini. Iya. Ya, kira-kira kapan Ya, akan yang jelas, dilaksanakan ini? Sebelum pertemuan berikutnya saya otomatis harus merancang kembali kan bagaimana caranya supaya siswa bisa lebih aktif, lebih memanfaatkan berbagai informasi. Kemudian ya secepatnya. Secepatnya saya komunikasikan dulu dengan rekan kerja saya tadi. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya hari Senin. Hari Senin ya. Nanti akan kami laksanakan. Ya. Baik Bu, terima kasih atas percakapannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hari Senin besok Ibu akan mengupayakan untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu yang Ibu sampaikan. Ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.